sini aku sebagai Wakil Koordinator Komuni tahun 2025. Kemudian program kerja yang aku pegang selama aku menjadi Wakil Koordinator Komuni ini ada 3. Yang pertama yaitu ada rapat kerja atau raker, kemudian yang kedua ada program report, dan yang terakhir ada musyawarah anggota. Tapi selain ketiga program kerja tersebut, aku juga memegang tanggung jawab dalam menjaga kondisi internal Komuni ini. Oke, sebagai wakil koordinator Komuni ini, aku bertanggung jawab pastinya yang pertama memantau progres dari setiap divisi, kemudian juga bersama koordinator membantu memantau setiap timeline dari program kerja agar berjalan dengan lancar dan tidak bentrok antara satu sama lain. Kemudian, seperti yang udah aku jelasin tadi di awal, aku juga bertanggung jawab atas kondisi internal dari Komuni. Jadi bersama koordinator dan juga kadif divisi, aku juga memantau kondisi internal dari setiap anggota Komuni tersebut. Oke, rasanya bekerja berdampingan dengan koordinator pastinya seru banget, apalagi koordinatornya juga sangat berpengalaman. Walaupun pastinya banyak kendala seperti perbedaan pendapat, tapi disitulah tantangannya kita bisa jadi lebih berkomunikasi dalam memajukan dan berkolaborasi dalam Komuni ini. Untuk tantangannya sendiri yang pastinya itu tentang manajemen waktu, karena di sini saya juga sebagai mahasiswa aktif, jadinya banyak waktu yang harus dibagi antara kuliah dan juga organisasi. Misalnya kemarin waktu bulan Juni itu lagi hektik-hektiknya program kerja LPJTT atau tugas report. Di situ juga aku lagi ikut lomba, kemudian ada UAS. Jadi disitulah banyak yang harus dikorbankan antara waktu organisasi dan waktu kuliah seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Yang pasti saya sendiri udah membagi skala prioritas antara kuliah dan juga organisasi, dan pastinya juga saya juga bekerja sama dengan koordinator. Kalau aku lagi nggak bisa, aku minta tolong koordinator untuk membackup tugas aku seperti itu. Oke, untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua divisi, yang pertama pastinya harus dilakukan pertemuan bersama untuk mendiskusikan pendapat tersebut. Kemudian antara aku dan koordinator juga harus saling mendengarkan antara pendapat divisi satu dengan divisi lain. Kemudian disitulah kita berdiskusi bagaimana solusi yang paling tepat untuk masalah tersebut tanpa memojokkan divisi lain. Seperti itu. Bagaimana cara aku untuk menjaga komunikasi antar divisi dan juga antar anggota Komuni? Yang pertama itu pastinya akan melaksanakan rapat rutin. Di sini ada yang namanya rapat PPH yang dilaksanakan setiap 1 bulan 2 kali. Nah, di situ kita juga akan memantau kondisi internal antara divisi dan juga antar pengurus. Nah, di situ kami akan menyeleksi apakah ada anggota-anggota yang kurang aktif ataupun kurang berkontribusi dalam melaksanakan program di Komuni ini. Kemudian disitulah kita akan mencari solusinya bagaimana agar setiap anggota yang kurang aktif atau kurang berkontribusi itu terus meningkatkan kontribusinya ke dalam program Komuni ini. Cara aku sebagai wakoor dalam pendekatan apabila ada konflik antar divisi atau antar pengurus, itu yang pertama pastinya aku akan mendekati yang bermasalah tersebut. Misalnya ada satu orang yang mungkin kurang aktif dalam divisi tersebut, dan di situ saya akan mendekati dengan cara fleksibel. Kalau misalnya kita bisa ketemu, kita akan ketemu. Kalau nggak bisa ketemu, itu melalui chat. Nah di situ aku akan mencari tahu apakah penyebab dari si pengurus itu tidak aktif. Nah setelah kita mencari tahu penyebabnya, pastinya kita akan
merumuskan solusinya bagaimana baiknya, apakah kita akan memberikan SP ataupun kita akan lebih memotivasi pengurus tersebut untuk lebih aktif dalam melaksanakan program kerja yang ada di Formula. Kalau miskomunikasi pastinya pernah, tapi bukan miskomunikasi yang besar banget. Misalnya waktu kemarin itu ada satu divisi yang sedang melakukan program kerja dan sedang melakukan gladi bersih, tapi dari divisi tersebut tidak mengkomunikasikan hal tersebut dengan saya ataupun koordinator. Nah, di situ terjadilah miskomunikasi dan jadinya saya dan koordinator tidak ikut dalam kegiatan gladi bersih tersebut. Nah, bagaimana cara untuk menanganinya agar tidak terjadi konflik? Pastinya saya dan koordinator akan memberikan seperti sebuah nasihat agar kedepannya kalau ada broker ataupun ada kegiatan yang bersangkutan dengan divisi tersebut, aku dan koordinator bisa dihubungi lebih dulu agar aku dan koordinator bisa ikut dalam program kerja tersebut. Seperti itu. Oke, apabila ada salah satu pengurus yang sedang low motivation, biasanya aku dekati dulu orang tersebut, bisa melalui chat ataupun ketemu langsung kalau sedang ketemu langsung. Dan di situ aku tanya nih, kenapa nih kamu sedang low motivation? Apakah ada masalah internal atau masalah antar divisi dia? Dan di situ aku bisa jadi penengah. Kemudian aku juga biasanya apresiasi seperti hal kecil kayak kamu selesai melaksanakan proker kamu, dan di situ aku biasanya memberikan apresiasi kecil supaya si pengurus tersebut bisa kembali mempunyai motivasi untuk lebih berkontribusi ke dalam komunitas ini. Itu dia sharing divisi dari Wakil Koordinator. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di divisi selanjutnya.